Hai guys, kembali lagi dengan channel 247 Cinema. Kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul The Conjuring. Film ini dirilis pada tahun 2013. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Kertas karton pohon anggur, semoga para penonton dapat terhibur. Di awal film kita diperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Ed dan Lorraine Warren sedang memberikan kuliah umum di Massachusetts University. Topiknya mengenai hal goib, mereka sering dipanggil dengan julukan demonologi atau yang bahasa kita sering disebut sebagai dukun. Menayangkan sebuah video yang memperlihatkan mereka berdua sedang menginterview 3 orang di sebuah apartemen. Kejadiannya seorang anak kecil yang bernama Annabelle Hagen yang mati di apartemen itu kesepian dan menyukai sebuah boneka. Menurut si wanita yang diwawancarai, roh Annabelle merasuki boneka miliknya. Karena merasa kasihan, akhirnya mereka membolehkannya. Roh Annabelle yang ingin tinggal bersama mereka di dalam kamar dengan berdiam di boneka itu. Mereka pun mengizinkannya, tetapi setelah itu keadaan menjadi kacau. Pada suatu malam sepulangnya dari bekerja, mereka mendapati boneka Annabelle sedang duduk di lorong, padahal sebelumnya mereka taruh di dalam gudang. Terlihat dinding penuh dengan coretan dan ruangan menjadi berantakan. Mereka pun membuang boneka itu ke tong sampah. Menurut Lorraine dan Ed, salah besar mempercayai roh dapat merasuki boneka. Semua itu adalah perbuatan iblis jahat yang mau merasuki di antara mereka bertiga. Film pun berlanjut. Sejak tahun 1960, Ed dan Lorraine Warren dikenal dunia sebagai peneliti hal goib paling terkenal. Sudah ada ribuan kasus yang mereka tangani, namun ada satu kasus yang mereka rahasiakan hingga kini terinspirasi dari kejadian nyata The Conjuring, hidup dalam kuasa kegelapan. Singkat waktu, pada tahun 1971 di Harrisville, Rhode Island, seorang kepala rumah tangga yang bernama Roger membawa keluarganya untuk pindah ke sebuah rumah di pulau terpencil tersebut. Kemudian mereka disibukkan dengan memindahkan barang-barang yang dibawa dari rumah sebelumnya. Seorang anak mereka yang bernama April menemukan cermin kecil di bawah pohon besar dekat danau dan senang memainkannya. Sementara si Guguk yang bernama Sadie tidak mau masuk ke dalam rumah karena ia takut dan merasakan hal goib di dalam rumah tersebut yang tidak dirasakan oleh yang lainnya. Lalu anak-anak mereka yang bernama Nancy, Cindy, dan Christine bermain petak umpet sambil menepuk tangan. Kemudian Roger masuk ke dalam sebuah ruangan dan menemukan lubang di dinding yang ternyata adalah pintu masuk menuju ruang bawah tanah. What do you see down there? Roger pun masuk ke dalam rubah tersebut dan menemukan barang-barang yang sudah jadul, mengecek sebentar lalu keluar lagi. Roger bilang akan mengecek kembali keesokan harinya. Hey, be quiet. Malam hari pun tiba. Caroline melihat Sadie yang selalu menggonggong dan tidak mau masuk ke dalam rumah. Di pagi hari, Ed mengajak seorang temannya melihat barang-barang mistis koleksi miliknya yang didapatkan dari hasil investigasi mengenai hal goib selama ini. Menurutnya, semua barang-barang itu pernah dipakai untuk ritual pemujaan setan oleh pemilik sebelumnya. Conduit. That's right. What does that mean? Kemudian mereka melihat boneka Annabelle yang menurut ceritanya dirasuki roh dan mengganggu pemiliknya. Anak Ed yang bernama Judy sedang menguping pembicaraan Ed bersama temannya di ruangan tersebut. Kemudian Ed memanggil Georgiana untuk membawa Judy keluar dari ruangan itu. Kembali kepada keluarga Roger, Caroline mendapati luka lebam di kakinya saat bangun tidur. Lalu ia mengecek anak-anak dan turun menemani Roger di ruang bawah tanah. Morning. Di saat Caroline sedang membuat kopi di dapur, ia baru sadar ada keanehan pada semua jam di rumah itu yang menunjukkan jam 3:07. Lalu menunjukkan luka lebam di kakinya kepada Roger. Tiba-tiba saja terdengar teriakan April dari luar rumah. Roger dan Caroline segera berlari keluar dan menemukan Sadie telah mati. Malam hari pun tiba. Waktu menunjukkan jam 3 dini hari. Roger terbangun karena ketiduran menunggu siaran Liga Champion. Lalu Roger pun mendengar suara pintu digedor-gedor dan mencari asal suara tersebut. Roger pun melihat pintu terbuka sendiri lalu mendekati. Terdengar kembali suara dari lantai atas yang ternyata Andrea terbangun dari tidurnya. Andrea bilang adiknya yang bernama Cindy sedang berada di kamar. Ia ngelindur sambil berjalan. Roger pun membawa Cindy ke kamarnya kembali.
Sementara Christine merasa ada yang menarik kakinya, ia kira keisengan dari kakaknya yang bernama Nancy. Ia juga mencium bau di dalam kamar yang ia kira Nancy sedang kentut. Keesokan paginya Roger melihat luka lebam di punggung Caroline. Caroline bilang hanya lebam biasa, mungkin kepentok saat tidur karena tidurnya jabrah. Di tempat lainnya, Ed mendapatkan telepon dari pendeta Gordon, ada sebuah kasus yang harus segera ia tangani. Maybe it's just time we take a break. Kemudian Ed mendatangi dan memeriksa rumah yang dimaksud. Setelah diperiksanya, ternyata rumah itu tidaklah berhantu, hanya ada sedikit masalah di saluran air saja. Kembali kepada keluarga Roger. Roger melihat seekor burung merpati terjatuh karena menabrak rumah, lehernya patah dan mati. April bilang sedang berbicara dengan Rory, yaitu teman barunya. Rory akan muncul setelah cermin itu diputar dan berhenti sendiri. Lalu April mengajak Caroline main petak umpet. Caroline pun mencari April di dalam sebuah kamar dengan mata tertutup. Tiba-tiba pintu lemari di belakangnya terbuka sendiri dan terdengar tepukan tangan dari dalamnya. Caroline pun merasa aneh, ia segera membuka penutup matanya, ternyata April muncul dari luar ruangan. Nah lo, siapakah yang tepuk tangan di dalam lemari itu? Malam hari pun tiba, Christine merasa kakinya ditarik dan ia mengira perbuatan Nancy kembali. Kedua kalinya kaki Christine ditarik lagi sehingga ia terbangun dan melihat Nancy ternyata sedang tidur pulas. Christine mencoba memberanikan diri melihat kolong tempat tidurnya. Ia melihat berdiri sesosok hantu di balik pintu dan mencoba membangunkan Nancy. Lalu Nancy pun terbangun mendekati pintu. Christine bilang ada hantu di baliknya, tetapi Nancy tidak melihatnya, hanya mencium bau kentut di dekatnya. Dan tiba-tiba pintu tertutup. Christine pun berteriak sehingga membangunkan seisi rumah. Christine mengatakan kepada ibunya ada seseorang di dalam kamarnya. Keesokan malamnya, Caroline mendengar suara yang ia kira anak-anak belum tidur. Setelah mengeceknya, ternyata sudah pada pulas. Kemudian Caroline melihat lukisan yang terpajang di dinding berjatuhan. Lalu memeriksa setiap ruangan dan menuju ruang bawah tanah. Tetapi tidak menemukan siapapun di sana. Tiba-tiba saja pintu ruangan itu tertutup dan ia kejedot hingga terjatuh. Lampu ruangan tiba-tiba saja meleduk, keadaan menjadi gelap dan tepukan tangan terdengar di belakangnya. Sementara Andrea terbangun dari tidurnya dan melihat Cindy mengigau sambil berjalan ke kamarnya. Ia juga mendengar suara dari dalam lemari. Tiba-tiba saja sesosok hantu lompat dan ia pun berteriak membangunkan seisi rumah. Kemudian Caroline menghadiri kuliah umum yang disampaikan oleh Ed dan Lorraine di Massachusetts University mengenai hal goib, dan ditampilkan video seseorang sedang kesurupan yang matanya mengeluarkan darah di acara tersebut. Setelah acara perkuliahan, Caroline mencoba meminta bantuan Ed dan Lorraine untuk mengecek rumahnya karena ia dan kelima anaknya mengalami hal-hal aneh di rumah sehingga mereka ketakutan setengah mati. Akhirnya Ed dan Lorraine mendatangi rumah keluarga Roger. Kemudian Caroline menceritakan kejadian goib yang mereka alami. Seperti mencium bau bangkai, gangguan yang lainnya dari makhluk goib, sehingga mereka tidur bersama di ruang tamu. Ed menebak gangguan suara itu seperti orang menggedor-gedor pintu terjadi pada jam 3 dini hari dan akan berhenti di saat subuh. Lalu Roger membenarkannya. Mereka juga menemukan banyak burung menabrak rumah itu sehingga lehernya patah dan mati. Dan anehnya, semua jam di rumah itu berhenti pada jam 3:07. Setelahnya, mereka menuju dan memeriksa ruang bawah tanah. Lorraine dapat merasakan sesuatu yang mengerikan terjadi di ruangan itu. Kemudian mereka naik ke lantai 2 rumah tersebut. Caroline menunjukkan sebuah lemari tua di dalam kamar. Lorraine mencoba mengajak ngobrol April. April bilang ia mempunyai teman baru yang bernama Rory. Ia selalu sedih tetapi tidak menceritakan kepadanya. Sementara Ed menanyakan Roger dan Caroline mengapa mereka tidak pindah ke tempat lainnya. Roger sudah menginvestasikan semua uangnya untuk rumah itu, tidak memungkinkan untuk membeli rumah baru lagi. Kemudian Ed pun menyalakan alat rekam dan menyuruh Caroline bercerita mengenai kejadian yang ia dan keluarganya alami. Setelahnya Lorraine keluar rumah menuju danau. Ed pun mendekatinya. Tiba-tiba Lorraine melihat seseorang yang tergantung di pohon pinggir danau.
Kemudian mereka pun berkumpul kembali. Ed bilang harus segera dilakukan pengusiran hantu terhadap rumah dan lahan yang Roger miliki. Lorraine pun menceritakan apa yang ia telah lihat dengan mata batinnya di rumah itu. Ia melihat sesosok hitam berada di belakang anak-anak dan Roger saat pertama kali datang. Selalu mengikuti mereka kemanapun mereka pergi dan melihat seseorang tergantung di pohon pinggir danau. Lorraine mengkhawatirkan mereka karena roh jahat ini penuh dengan kebencian mau melukai Roger beserta keluarganya. Lalu Ed dan Lorraine segera pulang untuk mempersiapkan peralatan tempurnya dalam mengusir hantu. Malam harinya Ed mencoba memutar rekaman dirinya bersama Caroline dan Roger. Sangat aneh tidak ada suara Caroline yang terekam satupun. Padahal ia yakin betul sudah menghidupkan alat itu dan hanya suara dirinya saja yang terekam. Lorraine menunjukkan beberapa foto mengenai lahan itu yang dibangun pada tahun 1863 oleh seorang yang bernama Jason Sherman. Jet menikah dengan wanita yang bernama Bathsheba dan terkait dengan Mary Tawan Esti. Ia dituduh melakukan santet dan penyerangan. Jason dan Bathsheba dikarunia seorang bayi saat usianya 7 hari. Jason mengorbankan dengan membakarnya. Lalu pergi ke pinggir danau mengutuk siapa saja yang mengambil lahannya dan ia gantung diri di sebuah pohon. Kejadiannya pada jam 3:07. Ada kisah lainnya, seorang yang bernama Walker punya anak bernama Rory. Lalu ia hilang di tengah hutan. Setelahnya Walker bunuh diri di ruang bawah tanah rumah tersebut. Tiba-tiba saja terdengar suara rintihan dari alat rekam itu, sementara waktu menunjukkan pukul 3:07. Keesokan harinya, Ed bersama tim pemburu hantunya mendatangi rumah Roger kembali dengan membawa peralatan tempur mereka. Lorraine bersama Caroline mengobrol melihat sebuah foto keluarga dan tempat foto itu diambil. Karena Lorraine mempunyai kemampuan menerawang, Caroline bilang itu tempat yang sangat indah dan keluarga adalah segalanya bagi dirinya. Sementara Ed dan timnya memasang kamera dan alat pendeteksi di pinggir danau karena di sanalah Jason mati gantung diri di pohon dekat mereka kini berada. Begitupun di setiap sudut ruangan di dalam rumah mereka pasang juga. Malam hari pun tiba, Ed bersama Drew bersiap mendengarkan dengan alat pendeteksi suara yang telah mereka pasang di siang hari. Ed bilang ia telah menyiramkan air suci di setiap sudut rumah kepada Roger dan itu akan membuat para hantu kesal. Tiba-tiba saja pintu menuju ruang bawah tanah terbuka sendiri. Ed menyuruh Brad merekamnya. Kemudian Ed dan Lorraine masuk ke dalam ruang bawah tanah tersebut, mengecek sebentar dan keluar kembali dari ruangan itu. Tiba-tiba saja pintunya terbanting dengan kencang. Keesokan paginya mereka sarapan bersama, sementara Caroline merasa tidak enak badan dan istirahat di kamarnya. Setelah sarapan, Lorraine menjemur pakaian di halaman rumah. Tiba-tiba saja datang angin kencang, langit pun gelap, pertanda hujan akan turun. Anehnya, selai kain terbang menuju kamar Caroline. Sementara Ed sedang memperbaiki sebuah mobil jadul di area dekat danau, lalu datang Roger mendekatinya. Roger sangat berterima kasih kepada Ed. Ia bilang keluarganya sangat senang Ed dan timnya berada di rumahnya. Mereka merasa aman jika mereka ada di sana. Kemudian Lorraine segera berlari menuju kamar Caroline. Sementara Caroline pun kerasukan hantu yang sangat menyeramkan lalu muntah-muntah. Malam hari pun tiba, mereka berkumpul kembali sementara Drew bersama Brad sedang asik menikmati kopi. Brad melihat jendela lalu keluar untuk mengeceknya kemudian masuk kembali. Lalu ia melihat sesosok wanita menunjukkan luka di tangannya dan masuk ke dalam ruangan. Tiba-tiba saja hantu itu mengagetkan Brad. Kemudian terlihat Cindy naik menuju kamar atas. Lorraine melihat ada yang sedang bersamanya, lalu pintu kamar pun terbanting. Roger dan Ed mencoba mendobrak pintu kamarnya. Anehnya tidak ditemukan Cindy di dalam kamar itu. Kemudian Ed menyuruh Brad mengambil sinar UV untuk mengecek jejaknya. Dan akhirnya Cindy pun ketemu di dalam ruangan di balik lemari. Lorraine mencoba masuk ke dalam ruangan itu lalu meminta Ed mengambil kotak cermin mainan. Tiba-tiba saja ia terperosok ke bawah yang ternyata terjatuh di ruangan bawah tanah.
Kemudian Lorraine membuka kotak cermin mainan kembali dan melihat sesosok hantu berada di belakangnya. Tiba-tiba hantu menyeramkan terbang mendekatinya. Untungnya Lorraine dapat naik ke ruangan atas tetapi kalungnya tersangkut. Tiba-tiba saja rambut Nancy ditarik oleh hantu yang tidak terlihat dan Nancy pun terseret ke sana dan kemari. Keesokan harinya, Roger bersama keluarganya meninggalkan rumah tersebut. Ed akan menyerahkan semua video rekaman kepada pendeta Gordon untuk diperiksa, dengan harapan akan mendapatkan solusi darinya. Setelahnya, Roger bersama keluarganya pindah ke sebuah tempat untuk sementara waktu. Kembali kepada Ed dan Lorraine, Lorraine mendekati tepi danau. Ia pun melihat anaknya Judy sedang mengambang di dalam danau tersebut. Lorraine pun segera berlari menelpon rumah untuk memastikan Judy dalam keadaan sehat walafiat, lalu menceritakan yang ia lihat kepada Ed dan mereka pun pulang ke rumah. Malam hari pun tiba, Judy yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun karena suara geledek lalu mencari bapak, ibu, dan neneknya. Tetapi tidak ada yang menjawabnya satupun. Akhirnya ia pun masuk ke dalam kamar kembali. Terlihat boneka Annabelle yang sedang berada di kursi goyang dan Judy pun berteriak. Tidak lama kemudian datang neneknya disusul Ed dan Lorraine. Setelahnya Ed pun mengecek boneka itu ternyata masih ada di tempatnya. Keesokan harinya, pendeta Gordon datang ke rumah Ed. Lalu mereka pun menonton video rekaman yang direkam selama di rumah Roger dan meminta bantuan pendeta untuk menangani masalah itu. Kidding. No. Look. Malam harinya, Caroline membawa Christine dan April pergi dengan menggunakan mobil. Lalu Roger segera menghubungi Ed yang kata anak lainnya Caroline bau seperti bangkai. Lalu Ed bersama tim segera menuju rumah Roger. Sesampainya mereka di sana, didapati Caroline membawa gunting ingin membunuh April dan Christine. Mereka pun memegangi Caroline dan akan membawanya kepada pendeta. Sialnya, tubuh Caroline terseret kembali ke ruang bawah tanah. Ia pun menyerang siapapun yang berada di dekatnya. Kemudian Drew masuk ke dalam rumah untuk mencari April. Lalu ia mencarinya ke setiap ruangan. Ia mendengar sesuatu di luar rumah yang ternyata banyak burung yang menabrak rumah tersebut. Lalu Drew masuk ke dalam dapur dan mendengar April sedang menangis di ruang bawah meja. Ia pun segera mengambil linggis dan mencoba mengeluarkan April dari sana. Akhirnya Drew pun menemukan April. Kembali kepada Ed dan Lorraine, Lorraine segera menutup kepala dan mengikat Caroline di bangku. Setelahnya Lorraine mengambilkan buku doa untuk melakukan pengusiran. Kemudian Ed melakukan ritual pengusiran tersebut. Caroline berteriak seperti kesakitan. Roger berusaha mencoba menghentikan ritual tersebut karena tidak tega melihat Caroline berteriak meminta tolong. Tiba-tiba saja Caroline menyemburkan darah dari dalam mulutnya. Terlihat wajah Caroline yang sangat menyeramkan dan berteriak sangat mengerikan. Kemudian ia sejenak terdiam, lalu terangkat dan terbalik, kemudian terjatuh, lalu ia melihat ke arah Roger dan bilang Caroline sudah mati. Sialnya, hantu yang merasuki raga Caroline berlari menuju April. Dengan membawa gunting di tangannya menangkap April mau membunuhnya. Lalu Ed dan Roger segera mengejarnya. Kemudian Lorraine berlari menuju dapur mencoba menahan Caroline agar tidak membunuh anaknya sendiri. Sementara Roger berusaha mengingatkannya dan Ed membaca-baca doa agar iblis yang sedang merasuki raga Caroline pergi. Pada akhirnya Caroline muntah-muntah dan ia pun tersadar iblis yang merasukinya telah pergi. Di akhir film mereka dapat berkumpul kembali. Ed dan Lorraine pulang ke rumah mereka. Lalu Ed meletakkan kotak cermin kecil sebagai penambah koleksi barang-barang mistisnya. Sampai di sini film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.